wabarakatuh. Acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, kata-kata dari Bapak Kepala UPT SD Negeri 8 Pinrang. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu guru penggerak CGP yang baru CGP, mudah-mudahan akan menjadi guru penggerak. Yang saya hormati sebanyakan teman-teman para peserta diseminasi yang saya hormati sebanyakan. Saya kira kita sepakat pada pagi hari ini karena kita sempat berkumpul dan bersuah di tempat yang sangat berbahagia ini. Salawat dan taslim kita kirim kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua ketika kita ingin selamat di dunia dan lebih di akhirat. Hadirin sekalian, karena tadi MC yang hebat ini berpantun, maka secepat kilat saya juga tulis pantun. Ya, saya bacakan ya. Iya Pak. Jalan-jalan ke negeri Tibet. Janganlah lupa beli bunga anggrek. Kalau kalian mau jadi hebat, bergabunglah bersama guru penggerak. Saya kira ini yang membingkai kita sebuah keniscayaan yang luar biasa karena kita sempat berkumpul di tempat ini. Ini sebuah menurut saya keluar biasaan. Kenapa? Sudah terbukti, sudah mendapatkan berbagai macam tempahan, sudah mendapatkan berbagai macam modern mendapatkan pengalaman-pengalaman materi sehingga cocok sekali dilaksanakan diseminasi ini. Harapannya adalah teman-teman ini yang belum tergabung ke dalam CGP minimal dulu mencontoh bagaimana praktik-praktik baik yang mereka akan tampilkan, dan kalau bisa malah menjadi motivasi masuk semua CGP. Siap? Siap. Nah, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan kita, sesuai dengan program-program kita, dan semangat ada ilmu yang jelas, semangat ikhlas untuk menggerakkan teman-teman lain. Jadi saya kira untuk lebih menghabiskan waktu, baiklah mari kita bersama-sama membuka kegiatan diseminasi modul 1.4 yang budaya positif di sekolah calon guru penggerak kata 9 Kabupaten Pinrang yang bersama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata-kata dari Bapak Kepala UPT SD Negeri 8 Pinrang. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, alhamdulillah. Wasyukurillah, hari ini diberikan kesempatan untuk dapat melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah ya. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas kami dari guru penggerak pada modul 1.4 yang aksi nyata kami. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan membahas terkait dengan konsep ya budaya positif di sekolah. Ya, perlu kita pahami bahwa
dalam materi budaya positif di sekolah, ya, ada beberapa muatan materi di dalamnya. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini kita akan bedah satu persatu nantinya. Nah, untuk pertama kita melangkah kepada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau pada peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu, sangatlah berbeda. Maka dari itu, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, ya. Tentu kalau kita membaca slide di atas, beberapa kata itu sudah tidak asing lagi ya di pikiran kita, mungkin sudah familiar tentang apa itu nilai, apa itu kebajikan, dan apa itu universal. Nah, sekarang mari kita bedah satu persatu kata-katanya. Nilai. Coba kita mengingat kembali, menurut kita nilai itu apa Bapak Ibu? Ada yang mungkin bisa berpendapat? Ya, tadi Ibu Irma mengatakan angka. Ada yang lain? Bapak Ibu? Harga. Oke, kita tampung saja dua ya, dari setiap kata. Berikutnya kebajikan. Kebaikannya, iya. Oke, ada yang lain? Tanggung jawab, baik. Berikutnya universal, menyeluruh ya. Oke, berikutnya universal apa lagi? Sudah saya ulang. Luas, meluas. Oke. Untuk membuktikan setiap kata-kata yang atau setiap pendapat dari Bapak Ibu, saya di sini akan menampilkan arti berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, seperti kita lihat bersama-sama bahwa nilai itu ya harga uang, banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat-sifat hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Berikutnya adalah kebajikan. Berdasarkan KBBI, kebajikan merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu, ini tentang hal-hal baik. Seperti itu. Berikutnya adalah universal, yang merupakan ya, menunggu azannya seperti kesepakatan kita tadi, ketika azan kita stop sebentar. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan materi kita. Ya, dari saat ini kita sudah paham ya terkait dengan arti dari nilai kebajikan dengan universal berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut definisi, ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat dunia. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut, saya sedikit meminta waktunya untuk melakukan speaking ya, penyegaran supaya kita lebih semangat kembali dalam menerima materi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk berdiri sebentar. Jadi speaking saya ini sederhana ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan sebelumnya, yaitu buka tutup, bertepuk tangan. Ya, jadi saya contohkan terlebih dahulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk
digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Bisa nanti Bu, kan ini 2 kali, jadi nanti kalau kalinya bisa dipercepat ya. Oke, siap? Oke. Ya, 1, 2, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan untuk kita sama. Ya silahkan Ibu, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, semangatnya masih terjaga, semangatnya masih seperti tadi pagi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Mau sampai dulu? Oh sebentar. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tidak melibatkan suku, tidak melibatkan agama, tidak melibatkan apa bahasanya, tidak melibatkan latar belakang seseorang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ibarat rumah Bapak Ibu, kalau rumah fondasinya jelek, itu yakin dan percaya akan bertahan sampai 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau rumah dengan fondasi yang kuat, insya Allah yakin dan percaya itu akan dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Seperti itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah fondasi awal dari setiap manusia untuk hidup berikutnya. Seperti itu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dan Glasser pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi saya singgung sedikit motivasi ya. Kita sudah membahas tadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa tadi motivasi ekstrinsik? Motivasi yang datang dari ekstrinsik, dari luar. Kalau intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri. Oke, betul Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, masih ingat materi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal seperti profil pelajar Pancasila, ADO Primary Years Program, 9 pilar karakter, keterampilan hidup dan keutuhan hidup, the 7 essential virtues, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti apa 6 nilai-nilai kebajikan ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, seperti contoh di atas, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila seperti yang kita pahami bahwa Ibu, profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai yang kita sepakati yang berlaku dalam kurikulum sekolah kita, ya, kurikulum merdeka. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya pikir ini sangat penting untuk kita tanam
anak-anak didik kita agar dapat menjadi manusia yang berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan ya, religius. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Untuk ABO Primary Youth Program juga ada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ketangguhan, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berikutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, kemudian untuk kepentingan hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan usaha. Nah, berikutnya the 7 essential virtues meliputi nilai-nilai kebajikan seperti empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir, ada virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, saya tidak usah sebutkan satu persatu Bapak Ibu karena ini terlalu panjang ya. Oke, secara keseluruhan kalau kita melihat tadi beberapa nilai-nilai kebajikan dari setiap institusi atau organisasi, secara keseluruhan sebenarnya itu hampir sama Bapak Ibu. Ya, hampir sama, tujuannya adalah bagaimana kita berperilaku positif ya untuk mencapai tujuan yang mulia di dalam diri kita, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan memutarkan salah satu video ya terkait dengan nilai kebajikan dari yang telah kita sepakati tadi. Ya, silakan dinonton Bapak Ibu.
Nah, baik Bapak Ibu. Tadi itu adalah sepenggal video ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan ya universal. Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu berpendapat terkait dengan video yang ditampilkan tadi? Pak Jamil mungkin bisa berpendapat atau ada peserta terkait dengan video tadi? Mungkin ada ingin berpendapat ya, tadi video itu tentang apa, kita belajar dari video itu tentang apa dan lain-lain. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tadi videonya sangat menarik sekali Pak ya, di mana seorang anak yang memungut dompet tadi itu dia mengingat nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh ibunya. Nah, di sini bukan main banyaknya godaan tadi, tapi berhasil dilalui dan bisa mengembalikan dompet tersebut dan akhirnya anak ini bisa berhasil. Seperti itu Pak. Terima kasih. Beri apa dulu teman? Ya, luar biasa. Semoga dari Ibu terkait dengan video tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa ketika fondasi manusia itu kuat, maka insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia di masa yang akan datang. Seperti itu. Sisa 2 slide. Ada 3 aktivitas Mana sticky note? Ada ini.
Coba alternatifnya. Ini adalah Ada peserta yang adalah anak, malah yang dituntut di situ. Sana. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dia, ya, Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui tadi nilai kebajikan yang keenam dari institusi atau organisasi tersebut, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bekerja sama untuk menyepakati terkait nilai-nilai kebajikan yang sering kita tanamkan dalam murid kita di kelas dan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya akan membagi ibu dalam beberapa kelompok, ya. Mungkin cukup 2 kelompok saja. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berhitung dulu ya, 1, 2 sampai selesai, sampai kita mendapatkan kelompoknya. Oke, mulai dari ibu silakan. 1, 2, 1. Oke. Tadi angka 1 bisa angkat tangan Bapak Ibu. Angka 1 tadi diingat kembali nomornya. Angka 2. Oke. Yang mungkin angka 1 bisa bersama dengan sesamanya angka 1 dan angka 2 bisa sesamanya dengan angka 2. Oke. Ya, kita jalan-jalan dulu supaya tidak mengantuk ya. Karena terkadang kalau kita terlalu lama dulu itu bahaya juga. Jadi kita sedikit bergerak supaya darah kita juga mengalir ya dengan lancar. Seperti motornya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa ya, masih ingat. Nah, di sini saya akan membagi sticky note ya. Setiap kelompok saya membagi 3 sticky note untuk menjawab pertanyaan di atas. Silakan Bapak Ibu berdiskusi tentang, pertama, pilihlah salah satu nilai kebajikan yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Tadi ada 6 nilai kebajikan ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan kelas yang disepakati murid. Maksudnya mungkin ini pertanyaan kedua itu, pembiasan-pembiasan apa yang sering Bapak Ibu lakukan dalam memberikan atau menjadikan nilai-nilai kebajikan ini sebagai keyakinan kelas. Ketiga, kegiatan apa saja yang dapat Ibu lakukan dari kebajikan agar diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti di sini kita akan mendapatkan pendapat yang berbeda ya. Itu yang kita melakukan diskriminasi Bapak Ibu untuk menyatukan suatu perbedaan supaya kita mendapatkan kata sepakat nanti. Ya, mungkin bisa kameramen disorot rekan-rekan untuk mengerjakan. Mungkin Ibu Irwana bisa menyorotnya. Nah, jadi ini kameramen kita ini dikonfirm langsung ya dari Trans 7, kita datangkan langsung dari SD 8.
Ya, kita aturnya dulu ya. Di sini saya akan menampilkan nilai-nilai kebajikan yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Ada profil pelajar Pancasila, ada EBU, Prevalence Program, ada 9 pilar karakter, ada keterampilan hidup, ada the 7 essential virtues, dan ada the virtues project. Ya, silakan berkolaborasi Bapak Ibu dengan teman kelompoknya. Kolaborasi juga tuh nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Kolaborasi itu bagian daripada gotong royong, kerjasama. Jadi itu termasuk daripada nilai kebajikan universal. Jadi tujuan nanti ini kita akan mengetahui terkait dengan nilai kebajikan yang diterapkan di kelas Ibu Yulia, ya. Begitupun juga nanti kita akan mengetahui nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh Ibu Fajriani, ya, dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah ada? Ya, silakan ditempel di depan ya Bapak Ibu hasil daripada pekerjaan kita. Nanti kita bahas satu persatu. Kelompok 1 di nomor 1 ya. Ya, soal nomor 1. Nomor 2. Iya. Itu nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Oke. Kelompok 1. Silakan ya kelompok. Ya, dari kelompok 2. Oke. Sambil menunggu jawaban daripada kelompok 2, kita undang dulu satu perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Oke, Ibu Li, silahkan. Oke, Ibu, udah. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok 1. Yang pertama yaitu pilihlah salah satu nilai kebajikan yang menurut Anda paling menarik. Jawabannya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan kelas yang disepakati murid. Jawabannya yaitu menjadikan nilai-nilai kebajikan, yaitu menjadikan nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dari kebajikan yang Bapak Ibu pilih agar dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu Jumat Keramat, pembiasaan baik seperti budaya salam, dan setiap hari Jumatnya itu pembacaan Yasin di lapangan secara bersama, dan setiap harinya di dalam kelas melaksanakan sholat duha sebelum pelajaran dimulai. Terima kasih. Beri aplaus dulu Bro. Ya, jawaban yang luar biasa ya terkait dengan pertanyaan tadi. Saya tanya dulu Ibu, apakah ini sesuai dengan yang ada di sekolah kita? Ya, alhamdulillah ya. Jadi
menurut Ibu tadi kelompok 1 ya, nilai kebajikan yang paling menarik ternyata adalah profil pelajar Pancasila. Tadi profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6 ya. Pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ya, betul sekali ya. Mungkin kita tidak bisa bersama berulang, tapi ya setidaknya poinnya sudah masuk ya Bapak Ibu. Oke, kelompok 2. Ya, silahkan Ibu perwakilan dari kelompok 2. Iya. Jadi harapan kita mendapatkan jawaban yang berbeda ya, supaya nanti kita ada kata sepakat di akhir kegiatan. Oke, kita minta Bunda untuk menjelaskan ya terkait dengan nilai kebijakan yang didiskusikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pilihlah salah satu nilai kebajikan yang menurut Anda paling menarik. Saya pilih sini. Tolong tadi slide-nya di. Oke. Saya pilih di sini. Oke, toleransi Pak ya. Toleransi. Terus di sini saya jawab dengan pertanyaan yang kedua, karena jawaban yang pertama yaitu. Terus yang kedua, bagaimana nilai kebajikan yang Bapak atau Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan kelas yang disepakati murid. Dan jawaban saya, menjadikan nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi. Dan jawaban daripada yang ketiga, poin ketiga, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dari kebajikan yang Bapak Ibu pilih agar dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami pilih pembiasaannya seperti Jumat Irama, terus seperti pembiasaan yang lainnya seperti budaya salam, yang seperti itu. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, jawaban yang luar biasa, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya, saya sedikit mau bahas jawaban dari Bapak Ibu ya, supaya kita di sini tidak ada salah tangkap ya. Terkait dengan pertanyaan pertama, pilihlah salah satu nilai kebajikan yang menurut Anda paling menarik ya. Dari ke-6 nilai kebajikan tadi ya, sesuai dengan yang dijalankan oleh organisasi atau institusi tersebut ya, kita dapat memutuskan bahwa nilai kebajikan yang menarik itu adalah nilai profil pelajar Pancasila ya. Oke. Ya, jadi nilai yang menarik bagi kita itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan kelas yang disepakati murid. Ini bentuk mungkin sering kita lakukan ya, seperti menjadikan nilai kebajikan itu sebagai standar penyelesaian konflik ya. Tentu di dalam kelas kita terkadang
jadikan standar ya, kita jadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang didapatkan oleh murid kita, ya seperti itu. Dan ini juga bisa kita konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah sekaligus dengan rekan dari Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dari kebajikan yang Bapak Ibu pilih agar dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan nilai Bapak Ibu tadi adalah profil pelajar Pancasila. Tadi saya melihat kebanyakan itu kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, itu betul sekali Bapak Ibu. Itu tercermin ya. Itu termasuk bagian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan tentu juga banyak kebiasaan-kebiasaan lain yang kita lakukan seperti Jumat Keramat yang dilaksanakan di SD 8 ya. Ada juga setiap hari Rabu ada kegiatan sholat duha secara berjamaah, dan ada juga mungkin kegiatan-kegiatan lain, kebiasaan-kebiasaan lain yang tentunya membawa nilai positif untuk siswa itu sendiri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi pesan saya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Tidak lain tidak bukan sasarannya adalah untuk murid kita sendiri dan juga untuk diri kita pribadi dan juga keluarga. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik ya. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang datang dari luar, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, seperti kita lihat di layar ya Bapak Ibu, di sini dibedakan ada identitas gagal dan ada identitas sukses ya. Di mana identitas gagal itu adalah berupa hukuman. Sekali lagi saya tekankan, identitas gagal itu adalah berupa hukuman, sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi atau restitusi. Di mana identitas gagal itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu sifatnya netral, dan restitusi itu adalah sifatnya positif. Dihukum oleh penghargaan. Ya, kita kenal bahwa penghargaan ada tidak efektif, ada merusak hubungan, dan ada menghukum. Ya, penghargaan tidak efektif itu adalah suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan ya. Hanya jika Anda tidak melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ya, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Penghargaan menghukum. Nah, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi ini panduan kita ya dalam membentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah keyakinan harus bersifat abstrak, kemudian tidak berupa pertanyaan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, ya sedikit saja ya, tidak terlalu panjang. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan.
Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, dan dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita harus mengkondisikan situasi di dalam kelas kita atau sekolah kita ya. Dan semua warga sekolah, sekali lagi semua warga sekolah harus dilibatkan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari keyakinan kelas ya. Ada datang tepat waktu, ada menjaga kebersihan, ada saling menghormati dan saling menghargai. Ya, seperti kita lihat ini keyakinan kelas itu singkat-singkat semua. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang. Yang penting jelas, padat dan mudah dipahami oleh warga sekolah. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang. Yang ketiga adalah power, penguasaan. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Dan yang kelima adalah fun, ya, kesenangan. Jadi Bapak Ibu, inilah semua kebutuhan tak untuk hidup. Ya, kalau salah satunya tidak tercapai, ya bagaimana kita sebagai manusia harus dapat mencapai kebutuhan itu supaya kebahagiaan yang kita inginkan atau kebahagiaan yang diinginkan itu dapat kita capai secara bersama seperti itu. Nah, ini penjelasannya 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Saya kira sudah jelas ya, tidak perlu saya jelaskan ini. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seperti yang ada di layar. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya, posisi kontrol ini merupakan pengendalian kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita sebagai pendidik. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini posisi penghukum. Posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Berikutnya adalah posisi teman. Ya, di mana posisi ini tidak menyakiti murid, namun terkadang posisi ini membuat murid siswa itu merasa seperti teman, dan itu juga tidak baik ya Bapak Ibu dalam jangka waktu pendek ya. Nah, berikutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berikutnya adalah posisi manajer. Ya, ini posisi terakhir, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mendapatkan solusi terbaik daripada permasalahan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, berada di posisi kontrol manakah kita saat ini? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, dulu sebelum bergabung di pendidikan guru penggerak, saya berada pada posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Namun setelah mempelajari guru ini, saya merasa bahwa ternyata saya telah melakukan sesuatu yang keliru terhadap anak didik saya. Saya telah memberikan beberapa tindakan-tindakan yang membuat murid saya itu tidak nyaman. Padahal sebenarnya kita sebagai pendidik, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk murid agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, ini refleksi ya untuk kita di rumah sebelum tidur.
mungkin bisa berpikir dulu kira-kira saya berada di posisi yang mana ya. Tadi saya sudah jelaskan tadi bahwa posisi yang terbaik di antara posisi ini adalah posisi manajer ya. Silakan Bapak Ibu evaluasi diri, begitu juga saya ya, apakah saya sudah berada pada posisi manajernya disebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, contoh atau gambar segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kasus, misalnya ada anak kita terlambat, apa kita langsung memarahi mereka? Jangan Bapak Ibu. Lebih baik kita persilakan saja masuk di kelas, mengikuti pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran kita panggil anak kita untuk menghadap ya. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kenapa anak tersebut terlambat, apa penyebab anak itu tersebut terlambat. Ya, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang positif Bapak Ibu supaya anak didik kita dalam menjawab juga dapat menyampaikan jawaban secara terbuka ya, tidak tertutup. Karena terkadang kalau kita menyampaikan pertanyaan secara arogan, ya murid pun juga tidak terbuka dalam menyampaikan jawabannya atau alasannya mengapa dia terlambat. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita menanyakan kembali keyakinan apa yang telah kita sepakati di sekolah atau di kelas. Kalau misalnya anak didik kita terlambat, biasanya kalau keyakinan kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, saya membuat keyakinan itu disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Jadi murid mengingat kembali keyakinan telah disepakati, sehingga ini akan membantu murid dalam mencari solusi terbaik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, perlu saya jelaskan sedikit ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Sekali lagi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti lagu Krispati, di kesalahan yang sama, ya, seperti itu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Ya, Pak Jamil contohnya, karena Pak Jamil masih, Pak Jamil ya, masih status single. Ya, ini restitusi Bapak Ibu bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita juga ya, dalam berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan lain-lainnya ya, seperti itu. Ketiga adalah restitusi adalah tawaran ya, bukan paksaan. Jadi asal bilang, sirah, bukan restitusi. Restitusi bukan restitusi. Jangan Bapak Ibu ya. Kita menawarkan kepada siswa, jangan dipaksa. Kemudian adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti itu Bapak. Saya kira ini sudah jelas ya Bapak Ibu terkait dengan langkah-langkah atau ciri-ciri restitusi. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penyampaian saya, Bapak Ibu mungkin bisa hubungi saya ya via WA, atau misalnya kalau Bapak Ibu kebetulan ada di sekitar sekolah saya, mungkin Bapak Ibu bisa datang langsung ke sekolah saya ya. Bapak Ibu, kita akan sharing di sana terkait dengan kegiatan-kegiatan restitusi. Karena terus terang Bapak Ibu, alhamdulillah di sekolah saya itu ya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, hampir semua guru di sana itu selalu melakukan atau selalu menyikapi masalah dengan menghukum. Ya, dan alhamdulillah setelah saya mengikuti penggerak dan melakukan praktik-praktik baik di sekolah, alhamdulillah ya, Bapak Ibu guru di sana akhirnya bisa mengerti ya, bisa paham terkait dengan
langkah-langkah atau bagaimana strategi kita sebagai guru dalam menyikapi siswa yang bermasalah agar tujuannya siswa kembali ke dalam dirinya ya, sehingga mencapai nilai kebajikan atau tujuan mulia yang diinginkannya atau disepakati tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu penjelasan dari saya ya terkait dengan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya, terlebih untuk saya juga sebagai calon guru penggerak, agar kedepannya kita senantiasa selalu berbuat baik, berbuat positif, dan yang paling penting Bapak Ibu, kita ini merupakan aktor-aktor yang insya Allah akan mentransformasi pendidikan insya Allah. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya Ilham Yadi, berlebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan menutup acara ini kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri 8 Pindrang, dimohon kesediaannya untuk menutup acara ini. Audio input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak CGP angkatan ke-9 Kabupaten Pindrang yang luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman sekalian, para peserta diseminasi yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira kita pantas sangat-sangatnya memuji Allah atas segala nikmat yang Dia karuniakan kepada kita semua, sehingga sampai pada sore hari ini saya tahu persis bahwa dari pagi kegiatannya, tapi kayak ini masih mau lanjut terus ini. Ya, sampai malam ya. Kenapa masih sudah lama sekali duduk berkegiatan tetap semangat ya? Karena semangat yang membara yang menyelimuti kita semua. Para CGP telah memperlihatkan keahliannya, kebolehannya, memperlihatkan jurus-jurus ampuhnya dalam menyampaikan segala macam telah didapatkan di pendidikannya. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, tak mau dikalah lagi peserta yang begitu antusias menyimak secara detail, dia mengamati secara bisa dikatakan tidak berkedip matanya. Itu menandakan ada motivasi. Jadi intinya adalah saya selaku kepala sekolah tentu sangat bersyukur atas kegiatan ini. Harapan saya adalah yang pertama kepada para CGP ini supaya diseminasi bukan saja karena tuntutan, bukan saja karena diharuskan untuk seperti sekarang ini tuntutan modul, tetapi harapannya adalah ke depan tetap menjadi stimulus, tetap menjadi penginspirasi, tetap menjadi pendobrak. Yang paling penting adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Siap? Siap. Kalau siap bukan siap-siap semua, bukan siap, bukan istirahat ya. Tapi yang peserta bagaimana? Hebat ya, hebat. Luar biasa hebat CGP kita. Tepuk tangan untuk CGP kita. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini terinspirasi oleh CGP ini sehingga sekali lagi mau untuk mendaftar CGP angkatan selanjutnya, angkatan 11 ya. Iya. Itu harapannya. Dan insya Allah atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan, ilmu yang telah diperlihatkan, saya yakin dan saya percaya sebagai umat beragama tentunya kita semua meyakini bahwa akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang amalnya akan terus mengalir, yang pahalanya akan terus tetap kita dapatkan meskipun sampai akhir zaman. Karena itu terima kasih. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa selaku kepala sekolah tentu tetap terbuka, pintu sekolah kami tetap terbuka untuk menerima ketika ada diseminasi. Jangankan seperti ini, diseminasi silakan bawa ke sini. Kita akan siap berkolaborasi biar untuk berchemistry untuk bagaimana mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Dan sebagai orang Bugis, saya ingin mengambil sebuah bahasa Bugis mengatakan, rampe kagola, rampe ikan lutu. Saya tak kadu mula warni,
bali sehingga tok kiri tin roku atau si runtu dan imano disebut pula lino. Dan dengan ucapan diseminasi modul 1 ke 4 budaya positif di sekolah, mari kita menutupnya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.